Kemudian kadang kan gini, ketika seorang guru tidak berada pada satu kompetensi tertentu, biasanya kan kita dievaluasi nih Mas. Betul. Ya, kita dievaluasi cara kerja kita gini dan segala macam. Cuma sayangnya kebijakan evaluasi itu cenderung menyudutkan bahwa guru ini kurang profesional. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Narwi di Bang Oweng Channel. Siang ini saya sedang berada di Cafe Sastra Balai Pustaka, tempat di mana istana buku ada di sini, peradaban pendidikan Indonesia itu ada di sini ya. Buku-buku karya yang lama-lama saya sebutnya ada The Legend. Kenapa? Pejabat-pejabat Indonesia baik zaman kemerdekaan maupun ketika pergerakan masuk ke Orde Lama, Orde Baru, itu semua buku-bukunya adalah buku-buku dari Balai Pustaka. Maka saya bilang Balai Pustaka adalah The Legend. Nah, pada hari ini saya ketemu dengan seorang perempuan yang sangat luar biasa. Perjuangan beliau untuk para guru-guru, dan pada hari ini adalah pas Hari Guru, perayaan Hari Guru yang dirayakan di Cafe Sastra ini. Saya mau ngobrol dengan perempuan istimewa ya. Kita ngobrol bagaimana perjuangan beliau terhadap guru-guru di Indonesia. Ya, kita kenalan dulu, oke? Assalamualaikum, Bu Witri. Waalaikumsalam. Bu, nama lengkapnya siapa nih Bu Witri? Nama lengkapnya Wiwit Sapitri. Wiwit Sapitri. Iya. Ibu dari komunitas Guru Belajar Nusantara daerah Jakarta Timur. Oh, itu. Iya. Ini memang kegiatannya mau semua guru-guru di dalam situ atau hanya komunitas yang memperhatikan guru-guru, nasib guru-guru? Sebenarnya ini komunitas yang memang fokus pada memberdayakan para pendidik sebenarnya Mas. Oh, ya, gitu dan ya. memang di dalamnya anggota-anggota yang rata-rata semua adalah guru. Ya, pengurus-pengurusnya pun juga berlatar belakang guru. Oke, berarti komunitas ini adalah komunitas isinya guru-guru, karena memperjuangkan nasib guru-guru ya. Sebelum saya ngobrol lebih panjang lagi dengan Ibu Witri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel saya apabila berguna. Insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi yang positif mengenai Indonesia, termasuk dunia pendidikan. Nah, pada hari ini adalah Hari Guru. Hari Guru. Dan ini satu momen ya Bu Witri, luar biasa. Tadi kita sempat ngobrol. Iya. Ya, ternyata memang rumit. Iya, gitu. Rumit sekali yang namanya dunia pendidikan, terutama di Indonesia. Benar, Lalu ada kompetensi dari guru-guru juga. Iya. Jadi bukan hanya memperjuangkan pendidikan buat anak-anak bangsa ya, ternyata guru-guru juga memperjuangkan dirinya sendiri bagaimana menjadi seorang guru yang berkompetensi. Iya. Ya, kemampuan skill mengajarnya, terus skill pendukungnya. Betul sekali Mas. Ya Tuhan, nasib guru-guru. Ya, luar biasa. Jadi yang diperjuangkan bukan hanya kesejahteraan dalam sisi materi, tapi juga bagaimana memperjuangkan kompetensi dirinya. Kompetensi dirinya ya, benar. Kompetensi dirinya untuk menjadi pribadi yang kompeten. Pribadi yang kompeten dalam bidangnya gitu. Bidang mengajar tadi. Bidang mengajar, terus memahami siswa, memahami murid, kemudian memahami strategi pembelajaran, yang semuanya itu merupakan indikator-indikator kompetensi atau keahlian, keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang guru. Oke. Gitu Mas. Dan tidak hanya berhenti pada kompetensi. Guru pun juga berjuang untuk mengembangkan karirnya, karena kebanyakan mungkin secara umum dulu mungkin mindset kita untuk menjadi seorang guru itu sasarannya menjadi PNS misalnya. Iya, benar sekali. Menjadi guru PNS atau menjadi guru honorer naik menjadi guru PNS. Nah, sekarang harapan dan tujuan itu memang akan tetap ada ya Mas ya. Namanya ya keinginan seorang guru, apalagi sih gitu ya. Kalau misalnya kalau bukan untuk
mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, karena ketika kesejahteraan itu sudah didapat, maka imbas secara positifnya pun akan dirasakan oleh murid-murid gitu. Benar. Ya, jadi gini, ini kayaknya Ibu nih berharap guru itu tetap fokus ya mengajar ya dengan catatan tadi. Bukti gini Ibu, benar ke Ibu tadi bilang kalau memang guru-gurunya sudah sejahtera, otomatis dia akan fokus dalam mengajar. Iya, betul. Ya kan? Kalau sudah fokus mengajar, insya Allah pendidikan diberikan kepada murid-murid tadi akan terfokus, akan berhasil lah kira-kira seperti itu. Betul. Nah, peran besar dari komunitas guru belajar Nusantara di sini adalah membantu untuk menggeser pemahaman nih Mas. Pemahaman atau mindset guru yang tadi yang saya bilang di awal, banyak rata-rata dari kita yang ingin tujuannya menjadi misalnya guru PNS, guru honorer menjadi PNS. Walaupun itu memang sebuah keinginan yang setiap orang maulah gitu ya, apalagi seorang guru. Karena yang namanya kesejahteraan itu kembali lagi dalam memberikan kenyamanan secara psikologis, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswanya. Namun seiringan dengan itu kan proses untuk mencapai ke sana butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan sekali gitu. Jadi untuk memperjuangkan mendapat sebuah kesejahteraan itu kan prosesnya cukup panjang ya Mas ya. Nah, berharap dengan seiring perjalanan itu komunitas guru belajar Nusantara ini hadir untuk membantu menggeser mindset guru-guru yang tadinya mereka terfokus memikirkan untuk hal itu, tapi gimana caranya tetap fokus pada itu, tetap ada, tapi bagaimana mengembangkan diri juga gitu. Jadi tidak hanya perjuangan buat muridnya, tapi buat dirinya juga ya. Tidak hanya untuk murid, tapi untuk dirinya. Bagaimana mengembangkan diri, keterampilan, kompetensi, karirnya juga dibantu gitu. Makanya kenapa sasaran komunitas guru belajar Nusantara adalah pendidik ya, karena pendidik tadi adalah tolak ukurnya. Karena mereka yang menjadi ujung tombak pendidikan. Berhasil tidaknya. Pendidikan itu tergantung dari pengajar tadi. Karena yang tahu situasi dunia pendidikan, yang tahu bagaimana kondisi siswa-siswa itu adalah guru. Betul sekali. Jadi kalau mereka tidak disupport, tidak didukung dengan bagaimana memahami, bagaimana memberdayakan konteks. Nah, kalau di komunitas guru belajar kita punya yang namanya 5M Mas. 5M apa tuh? Jadi 5M itu adalah yang pertama, memanusiakan hubungan. Ya, bagaimana memanusiakan hubungan ini terutama di guru. Bukan hanya kita memanusiakan hubungan kita ke anak murid loh ya, tapi guru dengan guru juga itu perlu memanusiakan hubungan. Karena kadang gini, kepentingan pemangku jabatan atau kebijakan seringkali mungkin melupakan bagaimana hubungan memanusiakan itu, memanusiakan hubungan dengan guru. Artinya memanusiakan hubungan dengan para guru ini adalah membangun empati, kemudian memberikan perhatian, memberikan pengawalan. Itu adalah sebuah konteks memanusiakan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan guru gitu. Dan mereka merasa didengar, merasa diterima, merasa dihargai perjuangannya itu Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep. Iya, memahami konsep. Karena kadang cenderung gini, pemahaman lama seorang guru adalah belajar itu terkait hal-hal yang konten, maksudnya itu materi saja gitu ya. Tapi gimana caranya konsep ini terbangun di guru, bagaimana memahami siswa, anak didik, bagaimana memahami lingkungan belajar sekolah. Klik. Nah, ini pun butuh disupport gitu. Butuh disupport. Kalau tidak ada yang mendukung, membantu mereka memahamkan ini, itu juga akan terlewat Mas gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah memilih tantangan. Memilih tantangan? Iya. Tantangan bisa dipilih? Iya. Jadi bukan yang enak-enak aja dong. Kan boleh memilih. Bukan. Kamunya enak aja tantangannya kan? Memilih tantangan artinya guru-guru ini juga punya kesempatan untuk memilih tantangan yang sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Ya. Kemudian kadang kan gini, ketika seorang guru tidak berada pada satu kompetensi tertentu, biasanya kan kita dievaluasi nih Mas. Ya. Kita dievaluasi cara kerja kita gini segala macam. Cuma sayangnya kebijakan evaluasi itu cenderung menyudutkan bahwa guru ini kurang profesional, kurang apa. Nah,
ini kan apa namanya, bukan sesuatu umpan balik yang kita harapkan. Iya benar. Harusnya dukungan dong. Iya, dukungan. Nah, artinya dukungan itu bisa berupa umpan balik yang bisa membantu mereka berdaya. Ya, bisa memilih tantangan itu sebagai sebuah pengembangan kompetensi diri. Gitu. Jadi mereka bisa memilih tantangan yang sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada di sekitar lingkungan sekolah mereka. Gitu. Kemudian yang M berikutnya, yang keempat adalah berkelanjutan, membangun keberlanjutan. Membangun berkelanjutan. Iya, membangun keberlanjutan. Ya, sustainable artinya apa yang dilakukan oleh guru-guru gitu ya. Untuk hari ini doang. Tapi ya, tidak untuk hari ini aja gitu. Ya, umpan balik diperlukan, kemudian membangun alur pembelajaran, karena gini, yang namanya membangun keberlanjutan itu kan butuh merancang ya. Betul. Butuh merancang sebuah pembelajaran yang kan konsep iya, mendesain, project design, membangun, merancang sebuah project gitu ya. Nah, membangun keberlanjutan ini artinya seorang guru harus memahami bagaimana proses dia untuk mencapai tujuan. Iya, tujuan apa? Pendidikan nasional. Nah, bagaimana membawa siswa-siswanya, murid-muridnya untuk bisa sama-sama membawa tujuan ini gitu secara bersinergi. Itu 5M tadi ya? Iya, nah yang terakhir 5M-nya adalah memberdayakan konteks. Nah, artinya apa? Memberdayakan konteks itu artinya bahwa kolaborasi itu diperlukan. Ya, kerjasama itu diperlukan supaya bisa bersinergi. Iya. Ketika guru sudah memiliki kemampuan, keterampilan, wawasan, dan mindset yang mulai bergeser kepada arah pergerakan dan perubahan, tapi kalau tidak didukung sama kolaborasi, itu juga nggak bisa jalan. Nah, jadi guru pun perlu berkolaborasi dengan rekannya, dengan rekan satu timnya di kelas, berkolaborasi dengan Diknas, berkolaborasi dengan Depak, berkolaborasi dengan organisasi terkait, masyarakat stakeholder yang ada. Nah, itu yang kita harapkan 5M tadi ini menjadi konsep Merdeka Belajar yang diharapkan tumbuh dari guru-guru belajar yang ada di komunitas guru belajar. Oke, sahabat Bawang Channel, sangat menarik sekali ini obrolan saya ya. Tadi mengenai 5M yang sudah disebutkan sama Ibu Witri. Masih dengan Ibu Witri, masih bicara tentang guru. Nah, hari ini adalah Hari Guru. Nah, ini saya mau dengar nih harapan-harapan yang ingin oleh guru-guru yang disampaikan oleh Ibu Witri. Harapan Ibu apa nih di Hari Guru ini? Harapannya adalah jika berbicara tentang sebuah kenyataan dan harapan gitu ya. Kalau kenyataannya kan saat ini kondisi kita terutama di pendidikan Indonesia dengan kurikulum yang setiap 5 tahun sekali berganti gitu ya, setiap kali berganti gitu kan, dimana sosialisasi itu terkadang itu tidak tergapai dengan maksimal gitu. Sebenarnya tujuan perubahan-perubahan kurikulum itu pasti ada niat baiknya. Cuma kita berharap bahwa dengan percepatan perubahan kurikulum ini, keresahan-keresahan yang terjadi di kalangan guru, salah satunya terkait administrasi, kemudian pemahaman kurikulum itu sendiri, supaya tidak terjadi miskonsepsi. Apa sih kurikulum itu ada untuk apa gitu ya. Kemudian pengembangan program-program Mas yang menunjang, karena untuk bisa mewujudkan satu kurikulum yang bisa terintegrasi gitu kan, guru-guru kan perlu dibantu untuk mengembangkan dirinya melalui program-program. Nah, jika ini tidak didukung dengan hal itu, maka akan sulit untuk bisa mewujudkan proses belajarnya seperti itu. Itu harapan dari teman-teman juga gitu. Oke, ini sahabat Bawang Channel, ternyata memang dunia pendidikan Indonesia masih perlu lagi diperjuangkan ya. Betul sekali. Dan tidak hanya oleh masyarakat semua, ternyata guru-guru sendiri pun harus memperjuangkan nasibnya. Ya, karena siapa lagi kalau bukan dirinya sendiri memperjuangkan nasib guru tersebut gitu. Oke, demikian obrolan singkat saya dengan Mbak Witri ya, dari komunitas Guru Belajar Nusantara Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, kita doakan juga buat guru-guru semua nih, semoga akan diangkat lagi perbaikan-perbaikan, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari
fasilitas dalam proses belajar mengajar, wawasan juga, termasuk kompetensi, merdeka untuk mendapatkan kompetensi diri, ya agar pendidikan Indonesia bisa setara dengan pendidikan di luar. Serta penghargaan-penghargaan, Mas, apresiasi, gitu, karena itu juga butuh untuk membangun sebuah keyakinan diri oleh seorang guru. Dong. Kalau nggak ada penghargaan dari masyarakat, ya kesian juga gitu. Iya, betul. Udah bagaimana berjuang kalau masyarakat pun tidak mendukung. Betul sekali. Oke, sebelum saya akhiri, sekali lagi mohon di subscribe, like, dan share channel saya ini untuk membantu saya memberikan informasi-informasi positif tentang Indonesia, baik tentang pendidikan, tentang UMKM, tentang pariwisata, atau tentang apapun. Insya Allah saya akan terus membuat karya video-video yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bu Iti, terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas. Sukses terus. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru juga. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Siap menghadapi tantangan berikutnya? Siap. Oke. Harus siap. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru, merdeka belajar. Oke.